Sore cantik-cantik. Hari ini kita mau bikin bolu kukus pisang karena bolu kukus berarti bahan dasar utamanya itu adalah pisang. Sini saya menggunakan pisang barangan dan ada tepung, ada gula, ada telur, terus ada air, ada susu bubuk, saya pakai merek Blenko, terus ada susu krim, saya pakai merek apa aja, kalau ada di rumah kalian terserah, tapi kebetulan saya ada punya itu yang merek enak sama Precision Plaque. Terus untuk pengembangnya saya pakai yang merek kupu-kupu. Terus harus ada minyak dan garam. Pertama-tama kita harus haluskan dulu pisangnya. Kalau untuk satu adonan itu saya biasanya pakainya 5 pisang, terserah sesuai selera, mau manis, mau terasa banget pisangnya, terserah mau bikin 6, atau misalnya pisangnya lagi tinggal sedikit nih yang ada sisa di rumah, bisa bikin 3. Terus tepungnya untuk satu adonan itu 250 gram, gulanya 140 gram. Untuk satu adonan saya bikin di sini 2 telur, dan susu dan konya saya pakai 1 bungkus, sebenarnya sih 2 sendok juga bisa, dan 1 bungkus susu krim kental manis, dan minyaknya itu 100 ml per adonan. Nah, tapi sekarang untuk garamnya saya pakai setengah sendok untuk satu adonan. Tapi kali ini saya akan langsung bikin. Nah, jadi saya menyediakan tepung itu setengah kilo. Nah, ini untuk pisang barangan yang tadi saya sudah menghaluskannya terlebih dahulu. Kita sisihkan. Oke, saya sisihkan pisang barangannya, sisihkan dulu. Yang kedua, telurnya kita pecahkan, dan ini karena butuhnya untuk setengah kilo tepung, dalam arti 2 adonan gitu ya. Jadi kita langsung pecahkan 4 biji, dan ini ada 4 biji telur. Masukkan gulanya, ini dihaluskan gitu ya, diaduk. Dan untuk airnya untuk satu adonan itu butuhnya disesuaikan gitu ya, bisa 130, tergantung pisang kalian itu terlalu lembek atau gimana. Kalau pisang barangan itu kan bisa dibilang nggak terlalu banyak mengandung air, tapi kalau misalkan pisang Ambon itu terlalu banyak air. Jadi ini saya menggunakan airnya itu 100 ml, karena 2 berarti langsung 200 ml. Ini kita aduk sampai bukan benar-benar ya, maksudnya gulanya itu larut gitu ya, sampai larut. Setelah udah larut gulanya, kita masukkan tepung. Biasanya saya saring ya. Masukkan sampai habis. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita masukkan baking powdernya. Ini saya pakai merek kupu-kupu ya. Ini untuk baking powdernya karena ini 2 adonan, berarti kita butuhnya 2 sendok, jangan terlalu penuh. Oke, sama soda kuenya juga 2 sendok teh ya. Jangan terlalu penuh. Ini sedikit lagi karena ini nggak penuh. Oke, cukup. Ini baru kita aduk. Ya.
Ini diaduk rata terus. Setelah diaduk, masukin pisangnya. Boleh ya, seharusnya tadi tuh pisang dulu diaduk sebelum masukin tepung, boleh, atau tepung dulu terserah. Tapi lebih bagusnya sih masukin pisang dulu baru tepungnya ya, biar lebih gampang aduknya, karena pisang itu kan lebih lembut. Jadi boleh dimasukkan pertama setelah tadi udah adonan telur larut sama gula sama air masukin pisang yang sudah dihaluskan. Baru ini kita aduk sampai rata lagi biar nggak ada tepung yang menggumpal. Nggak perlu terlalu kencang, yang penting keaduk rata. Selanjutnya kita masukkan denko yang tadi ya. Biasanya saya masukin ini setelah adonan tepung segala macamnya sudah masuk. Sebenarnya kalau misalnya kalian tidak mau pakai susu juga boleh, sebenarnya tetap mengembang juga, cuman kan lebih gurih gitu kalau pakai susu dan lebih manis. Terus susu cairnya juga kita masukkan. Oke, baru aduk lagi secara merata. Terakhir kita masukkan minyak. Dan ini diaduk rata. Diaduk jangan sampai tidak campur, kalau ini harus tercampur rata ya. Nah, untuk cetakannya saya pakai biasanya yang seperti ini, dan jangan lupa diolesin. Biasanya saya pakai mentega merek Blue Band. Kalau misalkan nggak pakai mentega, pakai minyak sayur juga boleh. Nah, ini sudah minyaknya menyatu sama adonannya ya. Oke. Nah, biasanya saya diaduk lagi pakai spatula ya. Memastikan bahwa tepungnya tidak ada yang menggumpal di bawah. Nah, ini untuk di loyang ini terserah mau berapa. Biasanya saya pakai centongnya kayak gini. Kalau misalkan jenis centongnya kayak gimana bisa. Saya biasanya pakai satu loyang ini 5 centong. Kalau mau 6 mau 7 boleh, sesuai dengan keinginan tinggi hasilnya nanti setelah mengembang matangnya berapa. Masukkan semua adonan ya satu persatu ke dalam loyang. Ini udah saya masukkan ke dalam loyang dengan tadi 5 centong ke satu loyangnya. Jangan lupa diratakan dengan rata supaya rata bawahnya. Oke. Dan jangan lupa juga tadi kukusannya itu udah harus dipanasin dulu ya. Kita masukin ke dalam kukusan. Jangan lupa untuk tutupnya juga dialasin kain supaya nanti adonannya itu air itu tidak netes air ya. Masukkan. Kalau bisa sekaligus dikukus sesuai dengan ininya ya, kukusannya ya. Baru kita tutup. Lalu kita tutup dan tunggu 20 menit. Nanti baru kita angkat kembali.
Ini tadi setelah udah kita kukus, inilah hasil yang 6 centong ya, 5 sampai 6. Kalau misalnya emang mau penuh banget boleh, berarti sampai dengan 7 centong sayur yang tadi. Dan ini hasilnya sudah matang-matang ya. Nah, kita tinggal keluarkan aja ya. Ini saya keluarkan, ini masih ke dalam keadaan panas. Sorry. Kita balik lagi. Nah, dan ini hasilnya kita potong, terserah mau ukuran seberapa. Nah, dan ini sangat gemoy-gemoy kata orang. Deh ya, kalau misalkan mau buat jualan juga cukup, menurut saya segini 2000. Balik lagi ke cuan. Oke. Ini bisa dipotong jadi 6, 3, 4, nah ini gedean, nah bisa juga jadi 7 nih kalau misalkan itu. Tapi kalau buat jualan dipotong 6 juga bisa. Nah ini hasilnya satu loyang bisa jadi 6 sampai 7 potong. Nah kalau ada tamu tinggal bikin ini aja. Kalau saya pikir tadi ini kita ngadoninya cuma 20 menit, matangnya 20 menit, jadi totalnya cuma 40 menit selesai. Oke, dicoba ya, cantik-cantik di rumah. Oke, terima kasih dan selamat mencoba ya di rumahnya.